Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi bersama gua dan Data ya, yang dimana di channel kesayangan kalian ya, Yoi, channel channel masa depan, yes. wush, amin. Yang Channel selalu menemani kalian di tiap minggu nih, kita ada 3 kali. Kalian bisa dengerin kita di hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan bener tentunya banget, dengan topik-topik pembahasan yang gak bakal bosan, karena di tiap harinya beda ya, Wan ya? bener banget. Karena di setiap harinya juga berbeda-beda, di setiap 3 minggu kalinya itu beda ya kan? Iya, betul. Rabu, Jumat, Sabtu minggunya. Dan Ya, ya kalau buat pengen tahu info updatean terbaru dari kita ya, terus pantengin terus di sosial media kita yaitu @project27 yang ada di Instagram. yoi, betul banget. Karena untuk pendengar kita mungkin yang baru join atau baru dengerin gitu kan, yang belum tahu, di sosial media kita di Instagram tuh udah lengkap banget. Ada Linktree yang kalian bisa buka dan di situ ada platform kita lah. Semuanya pasti lengkap banget. Kalian tinggal cek dan ikutin aja. Benar Betul banget. banget. Dan Yoi. Dan kita udah sampai lagi di hari Jumat, Iwan. benar Dimana gimana? ini lagi-lagi film session atau seri session yang bakal kita bahas dan kita rekomendasi banget, makanya kita angkat gitu kan. Ini kan kita ngangkatnya film atau series yang underrated gitu ya. Maksudnya yang orang tuh jarang tahu kayaknya, tapi padahal bagus gitu. Benar banget, benar banget. Dan kita bakal bahas lagi film di hari Jumat ini. Kita bakal bahas sebuah film ya. Film romance lagi. Ini kita apa? Akhir-akhir ini kita lagi nonton film romance banget ya. Ya, dimana film romance drama lagi-lagi dari Jepang yang berjudul Drawing Closer. Drawing Closer, benar banget. Dan ini adalah salah satu film drama Jepang, itu tahun ini, yang jelas tahun ini baru dirilis, yang mana disutradarai oleh Takahiro Miki. Nah, gitu. Dan dibintangi oleh Ren Nagase Dan dan Natsuki Natsuki Deguchi. Yang Deguchi. mana ini dua aktor yang bakal jadi pemeran utamanya di Benar-benar di film ini. yang dimana MC heroinnya ya yang ini. Iya, betul banget. Dan juga ini ternyata filmnya itu diadaptasi dari novel, Wan. Oh Itu gitu. karya Aoi Morita yang berjudul aslinya tuh Yomei Inchinen to Senkoku Senku Sarate Sereka. Mokuga. Panjang Ribet. banget. Udah gak aneh. Betul. Dan ini adalah film yang bakal kita bahas kali ini, yaitu Drawing Closer, yang mana gue ceritain di awal itu ada 2 orang. Yang pertama tuh ada karakternya namanya Akito, yaitu cowok nih, dia seorang seniman, Bener. masih sekolah sih, masih SMA gitu kan. Namun di hidupnya tuh dia mengalami beberapa masalah gitu, itu masalah kesehatannya dia lah. Karena dia diadopsi, ada penyakit tumor di jantungnya kayak gitu. Diadopsi mah Diagnosis. diangkat ya. Sama aja ya. Oh, salah, sorry. Ya, diagnosis dia punya penyakit tumor di Tumor di jantung. Nah, jantung. tapi sebelum itu kan karena dia seniman, dia tuh pengen ngikutin kayak pameran seni gitulah yang Benar benar terkenal banget benar pada benar. saat itu. Nah, tapi pas di akhir hidupnya, bukan di akhir hidupnya sih, maksudnya di perjalanan dia tuh ketemu satu cewek gitu kan, yang mana namanya Haruna, yang itu bakal jadi titik balik kayak dia bakal semangat lagi hidup gitu loh. Padahal dia tuh awalnya udah depres banget gitu kan. Benar. Sinopsisnya singkatnya gitu lah ya. Dan Yoi. yang dimana si Haruna juga punya penyakit juga ya. Nah, itu dia. Yang mana si Harunanya juga sama-sama punya penyakit. Ya intinya mah ini penyakit orang penyakitan tapi Iya. jatuh cinta Nah gitu. itu orang penyakitan yang jatuh cinta. Iya, nggak kayak kita nih, kita sehat-sehat berdua tapi jomblo, tolol kan. Gue orang penyakitan aja masih bisa. Ya intinya sih di scene awal itu diperlihatkan si Akito itu sedang lagi ada keluar yang di atas gedung rumah sakit ya. Namun dia kayak pengen mengakhiri hidupnya di atas gedung itu, tapi dia mengurungkan niatnya saat dia bertemu Haruna. Bukan bertemu sih, lebih tepatnya dia kayak lagi ngelihat kebetulan si Haruna itu lagi duduk di taman
atap rumah sakit itu. Nah dia kan udah di pojok-pojok pinggir, dia nggak sengaja melihat wanita gitu. Siapa Benar. nih ya kan? Gitu dong. Siapa nih? Iya, iya. Kepo nih. Ya. Iya, iya, iya. Akhirnya deketin. Dan ternyata Benar. si Haruna pun juga lagi gambar ya dok awalnya. Gambar. Pokoknya sih pertemuan pertamanya udah dalam tuh karena pas ketemu ngegambar si Harunanya ngegambar surga kalau nggak salah. Dia ngegambar Ya, surga dan si apa namanya Harunanya ngasih tahu kalau dia tuh pengen banget ke sana gitu. Dia nggak bener takut banget. mati Dia nggak karena takut dia mati. kayak ada sesuatu yang maksudnya kenapa dia pengen cepet-cepet mati gitu kan. Karena kan Ternyata Akito kayak ngerasa, kecil. lah ada orang yang pengen mati tapi nggak takut mati Nah gitu. itu. Beda sama dia yang mana dia tuh yang beda gitu loh. Maksudnya dia depres, hidupnya bentar lagi gitu. Akhirnya dia pengen bunuh diri tapi setelah pertemuan yang singkat tapi ya lumayan sih menurut gua itu ngebuat Akito kayak anjir gitu nih ada cewek yang dia tuh sama-sama takjub lah karena kan Bener-bener. satu mungkin ya si Haruna juga ngelukis gitu kan sama-sama seniman Ya terus yang karena kedua ya itu bahasa ceritanya basinya bahasa ah, basinya juga kan dari pensil lukis itu. oh ya benar benar-benar ya pokoknya dia sih kelihatannya karena backgroundnya sama mungkin Wan ya Mungkin maksudnya kan ya sama-sama seni dan penyakitan gitu ya intinya Akito jadi semangat lah intinya sih yang gue lihat sih semangat di kayak scene bukan awal itu ya gua ada orang yang udah siap ya, tapi gua udah menerima sakitnya dan gue masih ngeluh benar ini kayak gitu sih. benar-benar berdamai lah gitu kan. Berdamai nah itu gila keren banget ya ini si cewek Haruna ini udah berdamai gitu. Oh ya benar. Oh ya benar 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 benar. Dan terus ada scene juga setelahnya adalah kayak Akito tuh sengaja ke RS lagi gitu kan karena Benar-benar pengen nemuin nemuin Haruna tapi nggak sengaja tuh mereka ketemu di lift gitu kan man. Ketemu di lift walaupun tuh. sebenarnya udah nyari-nyari ya di atap udah Iya, nyari di atap walaupun udah udah nyari di nyari atap tuh ya, sebenarnya. kayak di satu momen dia kayak pulang sekolah kan masih sekolah kan pulang sekolah dia Ya pengen ya ketemu teman lagi yang gak takut dengan akan kematian itu kan katanya iya iya. gue pengen ketemu lagi ketemu lah ya di apa RS di lift yang tadi tapi sebelum di lift itu si Akito tuh udah nyari-nyari nih mana Ya ya benar. mana ya mana ya mana ya Iya, di atas udah gak ada di benar sini benar. nggak ada akhirnya tanpa sengaja ketemu di lift. Benar benar. Karena kan emang posisinya Akito belum tahu tuh kamarnya siapa, kamarnya di Benar-benar mana, namanya pun mereka siap belum kenalan belum sebenarnya belum belum kayak gitu. kenalan cuma Akhirnya nggak sengaja ketemu di lift, tapi dibawa ke kamar ya waktu itu ya. iya Pokoknya dibawa ke Haruna kayak kamar ngajak ke kamar. Kebetulan nih gue pengen ngelukis tapi nggak ada model gitu kan, karena dia katanya bosen sama barang-barang di rumah sakit yang udah dia lukis kayak gitulah intinya. benar-benar dan Akhirnya dari situ mereka baru tuh kenalan kayak namanya Haruna sama Akito. Di situ juga kebetulan lagi namanya sama-sama musim katanya. benar-benar iya benar di yang dimana Haruna adalah musim semi di Jepangnya dan Ya. sedangkan Aki adalah musim gugur gitu kan Nah, yang itu dimana lagi tuh lagi-lagi itu kebetulan kebetulan yang ya mungkin Kit ya ya jadi memang mereka sudah tuh dua-duanya sama-sama kayak klik gitulah. dan yang tadi Dapat bilang udah ngobrol ketemuan itu terus si Akitonya bilang apa gue boleh main lagi ke sini gitu kan Iya 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 iya. ya boleh silahkan katanya Haruna emang si Haruna itu tipe-tipe cewek yang open aja Oh benar. ya friendly open Iya iya friendly benar-benar. aja gitu ya kayak Benar-benar. Juga santai di situ juga ada scene kayak yang bakal jadi petunjuk sih, yang mana di awal itu si Akito ngelihat buku sketsa Haruna yang mana gambar-gambarnya tuh ternyata kan Haruna di SMP Aoba ya kan. iya dia Terus SPO Haruna dulu punya temen deket, punya sahabat gitu kan. Terus bener-bener ditanyain mana temennya gitu kan. Ternyata ya ada masalah yang maksudnya yang bakal scene ini jadi petunjuk lah nanti di tengah-tengah film gitu kan. bener Kayak gitu. banget dan pas dia kata bermana temen eh, sudah tidak berteman lagi Sudah dia berteman lagi. pokoknya dia kan bilang penyakit ini adalah mantra ajaib Oh iya, iya iya. penyakit ini adalah Benar. mantra ajaib yang dimana
kalau gua ngasih tahu penyakit ini, mantra ajaib ini, pasti orang-orang pada pada baik lah sama dia atau gimana gitu. Hmm. Cuma Ya. pokoknya mantra baik lah. Cuma mantra ini udah nggak berlaku lagi sama temennya itu, dia ngomong kayak gitu kan. Oh iya. Mantranya udah Sedikit gambar-gambaran tuh buat scene-scene di tengah. Karena emang di awal itu menurut gue sih scene-nya bakal kayak petunjuk kalau lu nggak ngeh gitu atau nggak apa namanya ya, nggak ngelihat secara detail, lu bakal kayak kelewat aja gitu. benar-benar. Kayak gitu kan. Lanjut di scene ketiganya tuh kayak gue ada naruh scene di sini Wan. Si kan pokoknya setelah si Akito minta izin buat terus ngejenguk, tapi kan Iya. Harunnya bilang, tapi lu bawa oleh-oleh gitu ya, bawa Iya, apa tuh, bawa sesuatu bawa sesuatu yang untuk digambar karena dia udah bosan ke gambar yang ada di rumah sakit itu kan. Iya, bener. Akhirnya tuh di scene ketiga yang mereka ngejenguk, si Akito ngejenguk tuh, Akito mampir ke toko bunga, seinget gua. Dan itu pun Mampir bolos ya. Dia bolos seni, les seni ya, bukan apa klub seninya dia, klub seni di sekolah. Pokoknya ya. dia bolos, dia pengen jenguk tapi dia karena kepikiran bawaan apa gitu, dia mampir ke toko bunga. Di situ toko bunga tuh baru tuh kayak ketemu, kayak lagi-lagi ini scene bakal jadi petunjuk gitu di tengah-tengah film, yang mana di awal itu si Akitonya bingung milih bunga. Lanjutnya terus kan dia ada scan di mana ya? kayak dia mau ngambil yang ada akarnya. Oh iya, pohon yang ada akarnya. Iya. Kata ibu, jangan, itu menandakan keburukan kalau buat orang sakit. Nggak tahu. Terus penyakitnya bakal lama kata dia. Terus kalau mau ini aja, bunga Gabriela. Iya. Bunga Gabriela benar. Di situ juga dijelasin tuh, kayak gue lupa sih makna tiap bunganya, cuman kayak tiap warna kan, karena bunganya warna-warni, tiap warna tuh artinya beda. Ternyata jumlahnya juga maknanya jadi beda, kayak gitu-gitulah. Intinya sih katanya kalau bunganya disatuin itu maknanya jadi harapan, kayak gitu. Kalau 5 bunga Gabriela disatuin jadi 5 warna-warna yang beda disatuin jadi harapan. Sebenarnya kayak gitu doang sih scene ini. Cuman tapi kan di kenapa Akito jadi sering bolos itu bukan karena ngejenguk Haruna, emang sebelum-sebelumnya udah bolos seni juga, dikarenakan yang ada pas masih sehat ya kan. Pas masih sehat itu ini ada lomba nikah ya. Pas dia cabut gagal kesana. Umat ya. Ya benar. Nah itulah langsung dari yang toko bunga tuh, masih toko bunga baik lagi. Itu kan Akito langsung ke rumah sakit, tapi seinget gua dia ketemu Haruna, tapi kayak Haruna ada jadwal apa gitu, pokoknya ngecek apa-apa gitu, ya kan. Jadi pokoknya pas ngasih bunga cuma ngasih bunga gitu, karena kan ada perawatnya datengin, ini si Haruna lagi ada jadwal ngecek apa gitu intinya. Nah dari sana langsung tuh Akito keinget yang buku sketsa Haruna yang gambar ada anak kecil gitu kan, apa mereka punya Haruna punya sahabat, ternyata di SMP Aoba kan ada temennya Akito. Ingat kalau ada teman Akito yang cowok. Iya, itu dari Aoba juga. Langsung tuh dia nanyain ke temennya itu, lu tahu nggak ada Haruna dulu di SMP Aoba gitu kan. Karena dia pengen nanyain sahabat ceweknya dulu ini kemana gitu. Karena kan si Akito ngerasa kok Haruna kasihan gitu nggak dijenguk sama teman-temannya gitu. Karena emang seinget gue begitu. Pas percakapan cewek sebelumnya dia bilang cuma nggak punya teman gitu, sendirian aja. Oh iya. Terus nanya kata teman seninya sebenarnya satu klub seninya ya gitu, lu masuk klub seni cuma kayak ada apa lu tiba-tiba datang ke klub seni kan, yang kata biasanya bolos itu kan. Lu mau nanya dong, lu kenal yang namanya Haruna dulu di SMP lu? Sepertinya orang yang sakitan itu kan katanya. Jarang masuk kan katanya karena penyakit. Iya, apa dia dulu punya seorang teman gitu kan dari SMP? Setahu gue sih ada ya. Dia sekolah di sini juga gitu. Iya benar. Ya. Siapa? Itu Miura itu. Akhirnya dikasih tahu lah. Benar. Akhirnya di situ dikasih tahu dan si Akito
kayak nyamperin kan. Iya, Sebenarnya nyamperin. kayak buat ngajak, "Miura, lu temennya Haruna kan?" gitu. Enggak, "Coba deh lu jenguk." iya, awalnya emang ngomong kayak gitu, cuma si kampret Miura itu, wih, Oh, dikirainnya nembak. ada yang mau nembakin perasaan nih gitu kan. Iya iya iya. Oh iya, bener bener. Nembakin Bener perasaan bener. nih. Salah paham, bener. Tapi intinya sih si Akito nyamperin Miura nih, ini kan karakter baru lagi nih. Ini sahabatnya Haruna dulu gitu, karena Akito tuh kayak perhatian buat lu tuh jenguk temen lu gitu, karena dia nggak ada yang jenguk gitu dari udah lama nggak ada yang jenguk kayak itu ya. Misalnya dari sana jenguk gak sih? Belum ya? Belum, belum. Dia masih Belum nolak, belum belum. masih Iya iya. nolak, Intinya sih pas masih, gue gak mau nemuin. kalau Toh dia juga udah gak bakal kenal gue lagi, kata si Miura kan. oh iya, benar benar Kita udah benar. gak berteman lagi dan Iya lain-lain. iya, Tapi di situ kan Akito nggak tahu konflik dan masalahnya. benar. Baru diceritain dikit kayak, ya kita tuh udah gak temenan, kata Itu udah Miura gak teman, gitulah udah intinya. gak teman, udah Lanjut tuh lama, dan di gue udah lama gak komunikasi juga. oh iya, benar benar. Karena kan temen SMP kan ini. Iya, benar. Dia latarnya udah SMA sekarang. Betul. Lanjut di scene juga ada petunjuknya adalah yang pas ayahnya Akito ngajak buat liburan kalau nggak salah. Oh iya, Karena kan intinya sih latarnya mereka sekolah itu pengen liburan musim dingin ya, apa-apa gitu. benar-benar pengen liburan Lupa gua. Pokoknya dingin dan sekolahnya lain. libur. Nah, ayahnya Akito tuh kayak ngajak, kita liburan sekeluarga gitu. Karena buat kenangan juga kan. Terus Akito juga katanya pengen liburan gitu. Dan Ngelukis di situ. karena emang udah ini si ibu dan ayahnya juga kan kayak udah, apakah agak sedikit menyesal, apakah kita salah yang memberitahu Akito tentang Oh iya, penyakitnya. Dan di situ iya ayahnya benar. kayak agak gimana ya, seorang ayah yang tahu bakal kehilangan anaknya gitu kan. Dia merasa, dan ibunya juga merasa kayak, kita salah dia ngasih tahu. Dan si Akito kan ngedenger kan, lagi ngedengerin percakapan. Tapi dia masih nolak karena dia udah janji juga kan ke si Harun. Jadi tiap hari malah dateng kan. Ya benar benar. Benar. Ya intinya nggak jadi tuh kayak nolak sih, bukan bukan nggak jadi sih, nolak kayak nggak usah lah, nggak usah, nggak guna juga katanya gitu. Iya, Ada dialog nggak guna juga kenangannya. Udah kalian aja bertiga gitu kan. iya, benar-benar. Benar 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 benar. Lanjut tuh di scene berikutnya ada kayak minggu ketiga, karena kan ada dialog kayak udah 3 minggu nih berturut-turut jenguk gitu kan. Nah, Benar-benar. di situ Akito udah rutin kayak jenguk Haruna tiap minggu gitu. Di situ ngasih bunga gerbera lagi dan duduknya di mana ya? Lupa gue. Pokoknya di rumah sakit tapi nggak di kamar gitu loh. Karena kan ada scene kayak ada pasien lain dijenguk sama teman-temannya tuh yo. Ingat gak lo? Oh iya, iya, dia duduk di mesin minuman. Ayo di Nah, iya traktir mesin mesin minum ya minum, benar-benar. di vending mesin, ya kan, vending Ya benar mesin benar. di ini. Ya Terus ya ya. tiba-tiba ada segerombolan anak ya kan yang datang. Terus si Benar. Akito kayak enggak gitu, karena si Harun nanya kreatif. Aku Ya. udah mulai nggak nyaman mendengar percakapan gerombolan anak-anak itu. Yuk kita balik lagi aja ke kamar gitu kan. Oh Oh, ya ayo ya ayo, benar. katanya. Benar benar. Nah, Ya lebih dari situ sebenarnya lebih ngehargain perasaan si Haruna. benar benar sih. Benar banget. Dan lanjut dari situ juga kan semakin besar tuh si Akito kayak apa seingat gua, adakah yang pengen kamu harapkan orang ngejenguk gitu kan, nanya Hmm. gitu tuh Akito ke Haruna. Ternyata Haruna kan nyeritain tuh, ternyata ayahnya Ya, yang pengen dia iya, tungguin gitu. tunggu Karena udah 5 tahun 5 tahun nggak atau ketemu. berapa gitu, udah lama Iya, banget dia masih udah. udah lama nggak ketemu ayahnya. Terus Hmm, kayak disepil gitu kan. spill, Ayahnya tuh suka banget pergi-pergi gitu, jalan-jalan, jalan-jalan. Terus aktivitas, dia pengen kayak camping di pantai suatu benar. hari. Itu sih Karena disepil-sepil di gitu kan. sketsa gambarnya juga kan ada gitu kan. Ah, kayak gitu. Itu kayak gitu sepil-sepil. Akhirnya Akito kayak makin kayak pengen nyari tahu lah gitu. Iya, Akhirnya kan siapa dia sih langsung nemuin ibunya, siapa sih nemuin bapaknya, kok perawatnya nggak ada, tuh. yang ini. Ya akhirnya dia Iya, nemuin para perawatnya kan, sebelumnya udah pernah ketemu ya kan? Dan benar. dia nanyain akhirnya, Bu, ini nih ayah sama ibunya Keluarga. keluarga Haruna di mana ya? Saya mau tahu Iya. nih. Akhirnya dijelasin plot twist. Plot twistnya ternyata kepala itu adalah ibunya. Iya, benar.
ternyata intinya di situ ternyata si kepala perawatnya Haruna itu ibunya sendiri gitu. Benar. Terus dijelasin tuh. Di situ kan dijelasin kalau ya ayahnya meninggal pas lagi mau camping ke pantai kan. Si Harunanya di mobil kumat apa gitu. Ya kumat ya kan. Terus ayahnya nengok ke belakang, panik lah pokoknya. Dia dan meninggal ujung-ujungnya. Nah di situ Haruna agak sulit memaafkan dirinya sendiri gitu. Makanya kenapa dia pengen ke surga itu agar bisa bertemu dengan ayahnya. Iya benar. Iya sih benar. Ingat. Nah, kayak gitu ya si Haruna. Makanya tadi kan di awal tuh ada scene kenapa dia pengen cepat ke surga kan. Dia pengen ketemu ayahnya. Pengen ketemu ayahnya. Ternyata yang kayak gitu. Kaget sih gue juga. Lanjut di ya pertemuan selanjutnya tuh kayak di seperti biasa lah ya, dijenguk lagi sebelum ngejenguk datang dulu ke toko bunga. Tapi kan ada sebutannya si lelaki Gerbera gitu. Iya, lelaki Gerbera. Kali ini aku akan kasih bonus kamu 1 tangkai. Jadi kan yang tadi yang biasanya 5 kan? Iya. Biasanya 50 dibonus. Karena langganan. Dan dikasih tahu tuh maknanya. 6 tuh biasanya aku tergila-gila. Aku tergila-gila padamu. Iya. Lucu sih itu. Iya, terus intinya pas ke rumah sakit lucunya tuh kayak ini bunganya gitu. Terus nggak dijelasin kalau 6 gitu kan. Iya. Harusnya sadar. Ini kamu tambahin 6 ya? 6 ya. Oh iya. Gratis, gratis itu. Artinya apa? Aku nggak tahu. Iya, pokoknya dia nggak tahu kan karena emang sebelumnya juga kan dikasih tahu kan ke si Haruna, nih 5 tangkai ini artinya harapan. Iya, benar. Pas 6 dia nggak tahu gratis. Gitu. Nggak tahu tiba-tiba dikasih sama si ibu-ibu aja gitu. gratis ini. Artinya apa? Nggak tahu. Padahal artinya kan aku tergila-gila padamu. Dan di situ pun udah kayak mulai si Akito tuh kayaknya gue mau nemenin si Haruna aja lah. Mau nemenin aja. Kayak udah mutusin gitu ya. Mutusin mau nangis. Di situ juga si Haruna kan dibeliin HP sama ibunya. Iya, dan ibunya juga sebenarnya pas yang kata support gitu kan. Support dan lain-lain. Udah beli HP nih akhirnya. Udahlah chattingan. Nah, mulai ini pokoknya di situ udah mulai tiap menit chattingan kayaknya. Tiap menit. Kamu lagi di mana? Gini lagi nih. Aku lagi ini. Wah, ini momen-momen udah mulai apa ya? Momen-momen di film tuh yang biasanya mulai kayak ngasih scene memorable, scene ini. Iya. Berbunga-bunga lah pokoknya mereka berdua tuh kelihatan. Iya. Kayak nggak dibales aja. Dan di situ pun gitu. Gue nggak tahu ya di scene mana, cuma di situ tuh si Haruna tuh nggak mau yang namanya jatuh cinta apa. Ada scene di mana maunya sahabat punya temen. Iya, ada scene yang di mana dia nggak mau jatuh cinta dan lain-lain karena terlalu menyakitkan gitu. Kalau yang bentar lagi kan gue mati ya. Yeah. Kalau untuk meninggalkan itu kan kayaknya terlalu sakit juga gitu kan. Iya, benar. Dan singkat cerita si Haruna ingin ngasih tahu ke si Akito nanti ada malah kembang api ya. Kan? Mereka berjanji akhirnya Akito berjanji lah ya udah nanti gue temenin deh lu saat ngeliatin kembang api ya. Iya benar. Lewat jendela kamar rumah sakit bukan datang langsung gitu lah. Iya. Dan setelah ngobrol itu ya udah nanti gue janji deh ya. Nelpon tuh teman-temannya kan. Karena mereka punya janji. Akito juga punya janji sama teman-temannya yaitu siapa ya? Temennya siapa gitu lupa si cowok satu sama ini satu nonton bioskop pingsan. Kumat, penyakitnya kumat. Ya kan? Penyakitnya kumat. Dia jantungnya kambuh dan di situ akhirnya teman-temannya tahu kalau dia punya penyakit jantung juga dan di situ kenapa lu nggak bilang sama kita gitu? Ini kita tuh sahabatan dari kecil gitu. Kenapa lu nggak bilang? Gue nggak mau menjadi beban kalian kata si Akito kan. Gue nggak mau ini. Dan setelah sadar si Akito tuh harus kayak istirahat di rumah sakit gitu selama beberapa hari. Nggak boleh kemana-mana. Gitu. Pokoknya sih seinget gue kayak gini kan yang Haruna ngajak nonton itu kan kembang api, tapi itu kayak di tanggal 13 apa gitu. Tanggal 20 bulan 8 apa? 13 pokoknya kembang apinya tanggal 20 Agustus, tapi janjiannya tuh tanggal 13 yang pasti kumat. Nah, pokoknya intinya gue inget
pas si Akito sadar itu udah tanggal, pokoknya Udah lu udah tanggal 7 hari di udah 7 sini hari gitu di sini. katanya. Artinya kan Akito kayak langsung bangun, anjir gua ada janji sama Haruna gitu, gua udah ngelanggar janji gua. Soalnya pas dia bangun langsung lihat telapak tangan. Iya. Telapak tangannya itu Masih ada. tanggal yang ditulis sama si Haruna di telapak tangan Iya, Akito. tanggal 20. Wah, itu langsung di situ tuh mulai langsung, sedih tuh kayak. Langsung mulai sedih tuh di situ tuh karena dichatin, kamu kemana? Iya, di chatting benar-benar. Kamu kemana? Apakah aku berbuat salah? Kau pengen menjauh ya? Kamu pengen menjauh ya? Kau pengen ini ya? Pokoknya di situ. Iya. Haruna kan karena posisinya Haruna nggak tahu nih kalau Akito tuh sakit juga kan. Benar. Posisinya Haruna juga nggak tahu kan kalau teleponan intinya. Yang ini kan Haruna kan selalu bilang kepada Akito, aku ingin melihat kamu bahagia nanti di masa depan. Aku ingin tahu masa depan kamu seperti apa. Saat kamu tua nanti, saat kamu punya anak, saat kamu punya gue bilang. Terus si kamu berjanji ya nanti bakal cerita kepada aku nanti. Terus si Akito tuh tapi nggak bilang, iya aku janji, nggak bilang, cuma aku tidak janji gitu. Cuma bilang kayak gitu doang, aku nggak janji. Benar. Dan intinya sih mereka ngelihat kembang api tuh dari tapi telepon dulu, kamar masing-masing. Iya, bener. Padahal di rumah sakit yang sama. Iya. Di rumah sakit yang sama, cuma beda kamar. Terus dia nelpon si Harun. Oh, itu momen sedih banget sih gue. Gue lumayan dapet tuh di situ tuh kayak. Lumayan. Haruna, kamu kemana aja? Aku maaf ya, aku nggak bisa datang ke situ. Iya, nggak apa-apa kata saya sambil ngobrol. Terus ngobrol, ada satu momen scene yang dimana kayak si Haruna tuh ngomong tapi bangsat. ini tuh udah kebanyakan film Jepang ya seperti karena gue sering nonton Jepang kan, kayak film Jepang entah anime atau apapun pasti ada scene penting, omongan penting ketutupan sama suara kembang api aja. Karena dia emang posisinya kan lagi nonton kembang api nih guys. Iya kan guys, sambil ada aja gitu, bisa aja nutup. Iya, kayak aku sebenarnya hilang suaranya. Diganti meledakan kembang api itu. Terus si Akito, kamu bilang apa tadi Haruna? Enggak, kembang apinya sudah enggak. Lihat, kembang apinya sudah selesai. Iya betul. Nah, dari situ tuh Akito akhirnya sadar kayaknya gue nggak tahu dari situ apa enggak, tapi gue dari situ dia mulai kayak gue bakal memanfaatkan sisa hidup gue untuk membahagiakan Haruna. Benar. Pokoknya si Akito nih bakal udah hidup buat Haruna nih. Iya nih, sisa hidup gue buat ngelakuin dia. Dan akhirnya ya dia masih harus istirahat kemana-mana ya kan, dan tanpa sengaja ketemu sama ibunya Haruna. Benar. Ya kan, kepala rumah sakit. Iya. Terus lalu sakit gitu. Lalu sakit kata ibunya Haruna kan. Akhirnya di situ si Akito ngejelasin ke ibunya kalau dia sebenarnya punya tumor yang ganas yang ada di jantungnya. Sisa hidup dia tinggal 1 tahun lagi. Ibu Haruna di situ sedih anjing. Ya kan? Ya kan ibu Haruna kan emang ibu Haruna tuh tipe yang orang kayak pasrah gitu kan. Dia melarikan diri dari seorang ibu menjadi kepala perawat gitu karena dia terlalu udah kuat gitu kalau menjadi kepala perawat deh. Sedih lah di situ. Harus punya dua kepribadian intinya. Iya, 2 tanggung jawab lah ya. Juga, iya, ibunya juga gitu. Bener. Tanggung jawab. Di situ sih intinya pas ketemu si Akito kayak jangan dikasih tahu kan. Iya, jangan dikasih tahu lah ke si Haruna. Biar Haruna tuh biar ngejalanin hidup remaja biasa. Nah, makanya di situ kan gue bilang si Akito tuh kayak mungkin kayaknya gue bakal di sisa waktu hidup gue nih gue bakal ngebahagiain dia, kayak bakal menemani masa remaja dia gitu. Benar. Ya kan? Yang selama ini dari scene itu beres tuh kan si apa namanya, kayak plot twistnya udah kebuka-buka nih, kayak penyakitnya udah saling tahu, kayak semua teman-temannya juga kan tahu. Akhirnya setelah itu kayak Akito makin bersikeras lah ini, kayak ngajak Miura buat
temuin Karena apa si karena Haruna kan. waktu Haruna kan makin nipis. Makin dikit lagi, makin dikit lagi. 3 Kondisinya bulan makin, apa? ya kondisinya makin buruk kan setelah 3 bulan Iya, gitu kan. Setelah yang kena kembang api makin buruk 3 bulan. iya, iya. Dan maksalah ke si Miura. Ayo Miura lu Maksa. ikut gak? Iya, ditarik-tarik tuh ingat gue. Tarik-tarik. Tarik-tarik, ngejelasin tuh. Kayak ngejelasin Haruna tuh udah bentar Udah lagi bentar gitu, udah lagi 3 bulan, udah segala hidupnya. macam lah. Gitu ya, lu sebagai temennya harusnya jenguk gitu kan. Bener-bener. Si Miura juga akhirnya kayak iyalah gitu. Kayak kesentuh kayak ya udah gue Ya udah jenguk gitu kan. Akhirnya mereka jenguk tuh. Pas ngejenguk, sini cuman si Miura sama Haruna peluk-pelukan nangis Iya, gitu doang. sama flashback masa-masa Iya. SD dan dijelasin kenapa. Habis udah setelah itu kan udah selesai, akhirnya mereka berdamai teman-temanan kan. Ya, Ada ya. momen di satu kayak si Akito ngejenguk Sering tuh, si, jadi sering ngejenguk lah itu jadi ya. sering ngejenguk lah. Miuranya pun sama gitu. Gue nggak Ya. pokoknya di sini tuh nggak diceritain Miuranya sering ngejenguk. Pokoknya kayak biasa aja Akito ngejenguk terus Ada Miura. sepertinya cuma kita berdua. Pas duduk ngapain kata si Miura itu. Aku ada di sini. Kayak asu gitu kan, gagal Iya, gitu iya, berdua. Ribut, mereka berdua ribut lah itu ya, kayak Mereka berdua ribut. kok lu tiap hari ngejenguk aneh banget. Iya. Dan lu gitu. Iya, dan lu apa anjir gitu ya kan. Kan yang Miura kan awalnya musuhan kan. Gue mau sahabat Iya. kecilnya. Kok lu tiap hari ngejenguk? Ya gue mah sahabat kecilnya. Wajar Iya. dong. Lu siapa kan digituin. Itu bikin Haruna senyum, Haruna ketawa. Haruna lagi ngelukis, lagi ngelukis gitu. Dan Seru terus sih, si Haruna nyeletuk, kayaknya kalian berdua cocok deh gitu. Iya. Cocok, maaf ya. Terus kata si Miura, level gue bukan dia, sorry. Wih. Anjir. Iya. Miura emang keren sih gitu, maksudnya cewek yang kayak independen gitu, kayak terus jago. Ini dan keren. singkat cerita datanglah festival di sekolah ya. Nah, si Miura tuh yang pengen maksa, ya. Miura kan Miura, kayak lu ajak Haruna deh. Karena kan Haruna kayak salah satu cita-citanya juga tuh, dia pengen datang ke festival di sekolah, dia pengen di sekolah karena pengen datang. Karena dulu sempet mainin Putri Salju ya atau apa gitu, lupa. Drama teater Putri Salju, tapi yang dia jadi putrinya. Alis. Ya, yang jadi putrinya tapi dia pingsan dan nggak bisa dan tidak bisa melihat itu semua gitu dan diganti. Akhirnya Miura maksa, lu ajak ya. Ya. Oh. Lu yang ngajak coba gitu. Nih, tiket tahu kan mau dan emang akhirnya pokoknya si Haruna mau dan izin ke ibunya tuh. Dan ibunya itu kan karena lu sakit nih. Kayaknya lu harus di apa sih, kemo kali ya? Kemo mungkin, pokoknya buat kondisinya biar stabil gitu pokoknya biar intinya kayak lu ke pameran bisa, tapi lu harus diobatin dulu tuh. Bener-bener obatin dulu. Biar ibaratnya kayak biar baterainya lama di pameran. Bener. Dan berapa minggu nggak dijenguk karena fokus udah kesakitan enggak bu. Tapi ya aku kuat kok nahan ini demi bisa ke pameran bersama Akito ya kan. Terus udah dateng. Ya. Lanjut tuh akhirnya setelah si Haruna itu tadi diobatin biar kuat. Ya, akhirnya scene-nya ganti ke festival. Ke pameran lah, ke festival. Ya mereka seru sih. Kelihatannya cuma scene-scene bahagia, Haruna senyum-senyum. Anjing ini cewek cakep banget ya. Gue gitu sih. Tapi emang dari pas pertama kali ditayangin, gila cakep banget sih ini Haruna nih pemeran Nagi ini sih, the best. Pas senyum-senyum, maksudnya kan ya maksudnya di rumah sakit ada senyum, tapi pas ke festival tuh kayak auranya anjing, cakep banget ya, gila. Akhirnya dia nonton si drama teaternya. Habis itu datang ke kelas si Akito juga ya, kata minum kopi dan teman-temannya. Mereka berdua cocok ya kali. Ada scene yang dimana minum teh, mereka berdua cocok. Setelah itu lekas pulang di bis, ditanyain lagi, kamu masih pengen apa? Sebenarnya tuh pengen ke pantai, tempat tujuan dulu, camping bersama ayahku. Dan di situ ya semua. Tapi kan sebelum itu ibunya nelpon. Iya, ibunya nelpon. Katanya intinya sih ibunya nelpon kayak lu tuh baterainya udah mau habis. Ini kayaknya lu bentar lagi lobet nih gini. Ayo balik. Pasti kamu kesakitan kan ya, katanya. Tapi akhirnya kesakitan. Haruna, aku masih kuat, dan si Akito
akhirnya yang ngomongin kan, Ya, Bu, mastiin. aku mastiin nanti saya bawa Haruna baik-baik saja ke rumah sakit. Tenang aja. Terus kata si ibunya, sebagai ibu saya tuh pengen menyetujui, tapi sebagai perawat. kepala perawat saya tuh harus nyuruh si Haruna balik. Tapi ya udah deh, Ya udahlah. gue bersikap sebagai ibu nih, udah gue izinin. Akhirnya Bener. udah festival lewat, pas pulang mau datang ke rumah sakit, itu yang gue bilang tadi, pengen ke pantai karena dulu gagal ke pantai ya kan, di sama ayahnya. Ya. Datanglah ke pantai, Aki tuh bela-belain berhentiin digendong. dari bis, nyusul taksi Grab ke pantai, digendong. Wah, ini scene yang the best bro gua. Ini scene the best banget. Kan di situ si Akito bilang, aku punya satu rahasia yang disembunyiin dari kamu. Udah sampai kan di pantai nih ya. Gue suka banget sama scene-nya. Gue punya rahasia sebenarnya Harun. Ya. Di pantai sambil digendong Haruna, di sini dia di jumpsuit gitu kan di itu. Terus si Haruna, tapi kalau misalnya tuh, terus Haruna bilang, tidak usah kau cerita yang jelek, cerita yang baik-baik aja. Dan gue ada suka di satu perkataan Haruna gitu. Ya, kalau misalnya aku meninggal nanti, kamu mau nggak mencium aku biar aku hidup kembali dan aku bisa merasakan cinta. Dan itu the best aja dulu. Di situ gue sedih sih aja. Iya. Karena itu habis nonton teater juga tuh yang kayak gitu. Habis nonton teater kayak gitu kan. Itu di situ scene yang menurut gue itu the best ya emang sih. Maksudnya scene bentar yang waktunya bagus, timingnya gitu. Tempatnya bagus gitu. Itu ya deep lah, lumayan maksudnya ngasih kenangan yang lumayan. Karena di situ Haruna kayak udah mulai, kan yang dia bilang dia kamu ngerasa jatuh cinta karena terlalu berat. Akhirnya aku tuh pengen ngerasa jatuh cinta, aku pengen ini, aku pengen itu. Setidaknya walaupun tidak 1 tahun, tidak 1 bulan, tidak 1 minggu, 1 hari, ya walaupun hanya 1 detik dan menit, aku ingin ngerasain. Wah, ini deep banget situ gitu. Dalam ya. Dalam. Dalam. Habis itu setelah transkrip dan Akito akhirnya memohon sama keluarganya untuk, ayah, aku mau operasi karena sebelumnya mau deh dioperasi karena sebelumnya ayahnya udah nawarin, ini ada operasi nih, lu mau nggak? Cuma Akito sempat tolak. Karena di situ dia memutuskan, gua harus hidup semangat buat si Haruna nanti ke depan. Benar. Dan kalau dia operasi kan malah dia nggak bisa ketemu kan, intinya gitu kan. Ya, tapi di situ setelah yang ini, yang tadi tuh yang Iwan bilang tuh, si Akito langsung kayak ya udah deh, gue mau deh gitu. Pasti deh, akhirnya dia main lah sama keluarganya di taman, pokoknya yang semua keluarganya coba ajak, yang sebelumnya dia tolak, dia langsung penuhin semua, dia mau gitu kan. Dia nurut lah, intinya dia pengen ya udah, karena gue habis diomongin sama Haruna nih, buat ya udah lu hidup kayak gitu, lu tetap bahagia, lu ngegambar lagi gitu katanya. Move on lah intinya, lu jangan sedih-sedih gitu katanya. Ya udah, setelah itu ada kayak dia jadi semangat Akito pengen ngejenguk gitu kan. Akito pengen ngejenguk, tapi Harunanya kayak lagi kumat intinya. Iya. Dia lagi didorong kereta itu. Terus dia kayak lah gitu. Kayak panik lah di situ. Dan dia kan emang lagi semangat-semangatnya kan, lagi semangat-semangatnya sama keluarga, melukis lagi, ngegambar lagi. Bener. Pas dia ngejenguk, loh didorong. Dan di situ pun itu Haruna lagi berjuang untuk yang terakhir kalinya, ternyata plot twist. Dan di situ Akito kan nungguin sambil Haruna si anjing kamu bangsat. Bisa-bisa aja lu kamu, ya kan? Iya. Kamu anjir, akhirnya plot twistnya lagi, Wan. Gue mikirnya gini, karena gue pikir oke, kambuh, tapi dua-duanya masih ketemu gitu. Oh gitu, gue mikirnya kayak, tapi kan ternyata enggak kan, ternyata si Haruna
katanya sempat bangun nyari ya, Akito tapi kan. iya nyari Akito, tapi Akito ya itu dia lagi kumat juga. Karena dia kan mungkin panic attack ya kan. Jadi kan jantungnya debarnya kenceng karena Harunanya lagi kenapa-napa. Iya. Intinya gitu sih, sedihnya adalah ya itu, karena gue pikirnya sebagai yang gue yang nonton gitu, ya kumat nggak masalah, kayaknya dia bangun lagi nih dua-duanya gitu. Ternyata gue mikirnya malah kayak Akito nggak sempat ketemu. Iya, ketemu di tempat terakhirnya. Dan gue mikirnya kayak kayaknya Haruna hidup nih, Akito yang mati. Gue mikirnya gitu. Oh lu gitu ya? Iya, tapi udahlah setelah sini tuh Miura akhirnya emosi lah ke si Akito. Emosi. Lu kenapa kumat bangsat? Enggak, Miura belum tahu kalau si Akito punya penyakit. Udah dong? Belum tahu dong. Belum, ya? Iya, belum tahu. Lu kemana? Intinya nggak ada lah ya. Lu kemana pas si Haruna lagi nyariin lu gitu. Lu kemana gitu. Lu kemana ya? Udahlah habis scene itu. Belum saya. Akito diam aja, nggak ngejawab apa. Dan akhirnya ibunya cerita. Ini nih ada gambar-gambar. Masih buku sketsa. Pokoknya dijelasin lah tentang dijelasin juga tuh kenapa tentang, pokoknya udah banyak yang kelewat sih kita ngejelasin. Ada pokoknya jelasin kenapa pas si Miura sama si Haruna bertengkar di situ, kenapa dia teman masa kecilnya, gara-gara apa mereka bisa jadi berpisah, sama-sama saling nangis gitu kan. Mungkin itu adalah cara, kata si Akito, mungkin itu adalah cara untuk melepaskan diri dia dari beban gimana ya, ini Haruna nih beban Miura nih, ya kan? Iya. Dia mikirnya gitu, jadi ya udahlah gue buat smart biar dia tak beban ke gue gitu kan. Ya, bener. Banyak lah. Dan di situ pun akhirnya ngeliat lah buku gambar, plot twistnya cerita, ada rahasia gitu kan. Buku gambar. Ya banyak sih, maksudnya pas di buku gambar tuh sebenarnya lebih ke nyeritain POV-nya Haruna tuh dari awal bener. Dia ketemu Akito, ternyata ya sebenarnya intinya setelah pertemuan dia sama Akito tuh memang gitu, kata si Haruna kan di awal dia pengen banget ke surga cepet-cepet, tapi setelah pertemuan dia tuh nggak mau gitu, karena dia takut mati. Karena sebenarnya ya pas dia ngegambar POV ke surga itu, dia tuh juga baru tahu kalau dia tuh waktunya tinggal 6 bulan lagi. Jadi sama-sama kan? Iya, pada saat itu juga kan. Iya, pada saat itu dia baru tahu waktunya 6 bulan lagi. Terus yang lucunya tuh scene-nya pura-pura tidur pas saat Akito ngejenguk. Jadi pas ya kata ngeliat set, apa dia datang lagi pas ada datang lagi masuk pura-pura tidur. Kau jangan buka buku kayak anjir, itu lucu banget sih. Banyak momen lucunya, momen-momen sedih ternyata. Ternyata dijelasin apa yang ada, diucapin di kembang api itu apa gitu. Dijelasin. Bener. Intinya begitulah, ada POV-nya si Haruna. Kan kalau sebelumnya kan POV Akito gitu dari awal. Nah ini Haruna jelasin POV dia, tapi di ujungnya tuh ada bunga 3 gerbera gitu kan. Itu yang mana itu kayak itu ditujukan untuk, ini gambar ini buat lu nih gitu. Ini gambarnya buat Akito, yang mana itu punya makna dalam banget. Maknanya dalam banget. Itu wah, itu keren banget sih. Tapi jangan di sini bukanya, karena di scene selanjutnya tuan ada kan setelah itu, dan akhirnya kan si Akito Miura akhirnya mulai tahu kalau Akito udah punya. Nah karena dia jatuh sakit lah dan benar. sih. Pokoknya setelah itu si 2 tahun kan POV-nya ya. Setelah itu 2 tahun kemudian intinya kan. Pokoknya si Akito tuh yang harusnya mati selama 1 tahun, jadi dia bertahan 3 tahun. Iya, intinya ada POV kayak udah berapa tahun kemudian si Miura jadi tukang kutek bangsat. Tukang kutek di salon lah. Tatarias. Dan nah, kembali sekarang Miura yang sering bawa bunga Gabriela buat si Akito. Wajib dempes. Itu sampai kayak si Miuranya yang jadi cewek gerbera nih. Cewek gerbera nih, baru lagi. Karena yang awalnya intinya sih pas ada lagi nih ada pas si Miura lagi beli bunga kan, dia ngeliat postingan Haruna tuh, kan ternyata ada feed satu feed yang mana itu punya kunci tuh.
ada kuncinya. Ternyata kayak ini ada kuncinya nih, gue harus ngasih tahu si Akito gitu kan. Akhirnya mereka ketemu di atas tempat di mana persis awal Haruna ngelukis tuh pertemuan pertama. Dan si Akito pun lagi ngelukis. Lukisan terakhir lah, karya terakhir kata dia. Bener, ini karya terakhir gua nih, atau ini karya pertama gua setelah hidup yang Haruna kasih ke gua. Anjing, keren juga sih kata-katanya. Dan karya terakhir sebagai dia, tapi karya pertama setelah Haruna ngasih hidup, itu keren sih. Intinya sih di situ Miura ngasih tahu nih ada kalau ada fit yang kekunci mungkin lu bisa buka atau gimana gitu kan. Dan akhirnya bisa dibuka, dikasih tahu ada POV sih kayak si Akito udah banyak tuh sandi yang dia coba gitu kan. Iya. Udah banyak banget sandi yang dia coba. Akhirnya setelah ngelihat bunga 3 gerbera gitu, dia kayak dapat ilham gitu. 3 gerbera kali ya gitu. Akhirnya kebuka kan. Ternyata setelah kebuka itu di feed itu ada tulisannya siapa Haruna yang mana itu lebih ke perasaan dia buat Akito kan. Iya. 3 Gabriela adalah aku mencintaimu. Gue nggak tahu lah, pokoknya lu nonton aja ceritanya. Itu sih panjang sih, soalnya panjang nanti banget. Adalah scene dikitnya gitu, dan udahlah si Akito juga udah mulai sekarat kan, Miura udah sering datang, dan ternyata Miura iya dong, karena kan udah sekarat juga kan, dan dia bilang kayak Haruna, gue bentar lagi bakal nyamperin lu nih. Ya, bakal nyusul. Dan di situ ada scene di mana si Miura lagi ngecat kuku. Ya kan, ngecat kukunya 3 Gabriela, bunga 3 Gabriela juga tuh Miura. Terus udahlah, setelah itu scene meninggal. Scene terakhirnya cuma dikasih lihat si Miura bilang lagi lihat-lihat Instagram. Ternyata si Akito balas gitu. Iya, di feed juga. Iya, intinya kita ngebales kayak Haruna Miura nggak tahu kali ya makna 3 gerbera. Iya, Haruna kamu tahu nggak? Ya Haruna, aku juga mencintaimu kan. Terus bilang, terus kamu mau tahu nggak? Miura tuh setelah aku lagi tidur, dia ngegambar cat di kukuku. Pasti itu ulahnya Miura kata dia. Dengan gambar 3 Gabriela. Pasti dia nggak tahu itu arti bunga 3 Gabriela kan Haruna. Setelah aku bakal menertawai dia setelah dia sampai di sini, kata dia. Gitu kan, setelah dia sampai akan kutawai dia, kata dia, sambil terbahak-bahak. Terus Miura sambil nangis, aku tahu bodoh. Anjir, berarti kan dalam singkat cerita itu Miura udah tahu. Miura suka sama Akito. Yang awalnya Akito tuh bukan level 2 gitu. Iya. Itu sih kayak gitu, itu yang bikin makin plot twist gitu. Akhirnya si Miura juga suka gitu. Dia tergila-gila juga sama Akito gitu kan. Intinya sih ya setelah 3 tahun ternyata si Akito juga meninggal gitu kan. Iya kan. Dan ya film pun selesai gitu ya kan. Dan complicated. Pokoknya gini ya, dua orang penyakitan yang saling jatuh cinta. Ini ceritanya tuh singkat, padat, jelas. Pertemuannya kompleks. Pertemuannya singkat, nggak banyak bertele-tele. Cuma cewek cakep nih, udah langsung kenalan, jalan, udah selesai. Gila, keren banget. Kalian harus nonton sih. Ini mungkin kita kepanjangan kali yang ngejelasinnya ya, karena se-excited ini memang. Betul. Seneng banget gue emang film ini kan, gue juga langsung aja tuh, wah nonton ini gitu. Nanti mungkin dan terakhir episode kita bakal bahas film yang mungkin kalian udah pada bosen romance ya, mungkin kita bakal bahas film-film yang lain gitu. Boleh lah yang action atau apa gitu. Bener. Ya udah, mungkin itu aja di episode film session kali ini, yaitu Drawing Closer. Mungkin nanti kita akan bahas film-film atau series berikutnya di episode selanjutnya. Bye-bye.